berapa? Ya, Bu, perasaan jenengan mendapatkan bantuan ini bagaimana, Bu? Senang nemen ya, Bu ya. Jenengan putranya berapa? Oke, terima 4, kasih. anaknya 4. Ya, kerja di mana? Di laut. Ini rumah rusak sudah berapa tahun tadinya? 4 tahun. 4 tahun rusak. Dan sekarang dapat bantuan seperti apa? Makasih ya, Tuhan. 3. Mengucap syukur, alhamdulillah kita bisa menyaksikan proses jalannya untuk kita bergerak menguji sejak tahun 2014 kita melakukan uji sudah lebih dari puluhan rumah kita akan ini listrik kami kami pasang baru. Ini benar-benar kami dari memang kami belum bisa merampungkan semuanya, tapi kami meninggalkan pekerjaan di sini masih ada tahapan. Cuma karena harus pindah dan memburu supaya tidak hujan-hujan di tempat lain harus kami tangani. Saya kira seperti itu. Adanya hal yang seperti ini, insya Allah listrik sudah nyala, sanitasi sedang proses sampai sini karena gerbong sudah ada. Monggo. Kemarin barangnya dari tidak layak jadi layak. Kalau masalah ini kan pengembangan. Belum rumah ini dibedah itu memang kami ada yang memberikan laporan ke kami bahwa ada sebuah rumah yang memang tidak layak huni, tidak layak huni karena memang atapnya bocor dan lain sebagainya sehingga tidak bisa untuk tidur dan ketika hujan juga basah. Akhirnya kami dari Gerabamas Pemalang memberikan bantuan ya. Kalau menurut saya sih ini bantuan masih sedikit lah, belum seberapa guys. Tapi bagi kami prinsipnya yang penting rumah itu sudah layak huni dan ketika hujan sudah tidak kehujanan. Untuk progres pembuatan rumah, perbaikan rumah ini kami kemarin di 2 minggu lebih 3 hari. Sebetulnya kami sudah menjadwalkan progres rumah itu hanya berlangsung sekitar 1 minggu 3 hari, tetapi karena sesuatu hal maka progres rumah itu selesai selama 2 minggu 3 hari dengan anggaran di kisaran sekitar 35 juta. Kami hanya berpesan kepada Bapak Ibu semua yang ada di lingkungan ini, monggolah mari kita ketika ada tetangga kita atau saudara kita atau siapapun itu yang membutuhkan, monggo mari kita bersama-sama bisa membantu sesuai dengan kemampuan kita nggih. Jadi membantu itu belum tentu dalam bentuk uang yang banyak nggih. Jadi sesuai dengan kemampuan. Untuk hari ini semoga bermanfaat karena rumahnya Ibu Asih Purwati sudah jadi, sudah bagus dan sudah layak huni. Kepada Pak Lurah Kebagusan beserta jajarannya, terima kasih untuk support dan bantuannya selama 2 minggu lebih kami di sini. Kami juga terima kasih untuk warga sekitar sini. Matur nuwun. Saya selaku dari Gerabamas, kami mohon maaf Bapak Ibu semua yang hadir di sini, baik Pak Lurah maupun dari warga maupun dari tamu undangan yang semua hadir di sini. Kami atas nama pribadi dan Gerabamas Pemalang mohon maaf apabila selama kami di sini ada kata-kata atau perilaku kami yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Kami berharap semoga bantuan dari Gerabamas Pemalang yang tidak begitu banyak bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan. Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu termasuk dari PDAM
Salam saya untuk beliau, Bapak pimpinan, serta dari Perkim, Kepala Desa, kemudian dari Polsek. Koramil belum hadir ya, belum. Dari kecamatan juga belum hadir. Sekali lagi, oh kecamatan, iya sampaikan salam saya juga kepada Pak Camat ya. Bahwa kami menggali dana dengan cara kami ngamen, ya. Berapa rumah yang hasil dari ngamen itu tidak perlu saya sebutkan, minimal di setiap kecamatan 2. Di setiap kecamatan 2. Ya, jadi merata sudah ada semuanya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ya. Ini kerja keras dari Grabamas beserta relawan-relawannya. Ya. Punya saya dicek ya. Dan Ini berteman. satu yang perlu Bapak Ibu ketahui, ketika ada tetangga yang merasa susah, merasa perlu dibantu, bantu saja. Di Grabamas punya keyakinan bahwa di setiap rumah duafa, disitulah ada ladang pahala. Sehingga kami semangat. Dari 2015 kami efektif bekerja. Jujur saja, dari hasil ngamen ini banyak kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Pemalang minimal kesentuh Grabamas. Ya. Contoh saja, ya, dalam bulan ini orang ada 2 rumah kebakaran yang paling awal menerima informasi adalah Grabamas. Pak, rumah kebakaran di sini, mohon dipantau Pak. Tidak lama datang. Nah kok ya pemadam kebakaran ya Grabamas ya. Ono mah kabok lapornya Grabamas. Alhamdulillah 2 tempat. Ya. Di dalam 2 bulan ini ada 4 kegiatan yang kami tangani. Pertama, pengiriman air bersih di Losari, Pulau Sari, ya, daerah Punggung. 2 kecamatan dari 6 desa kami sambangi untuk dibantu air bersihnya. Tujuan kami adalah memberikan air minum kepada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Apik terus harus ke CS Kak. Di tengah jalan kami dicegat Pak oleh pengurus masjid. Pak, kami juga perlu air untuk wudhu. Kami beri. Ya, akhirnya kami belokkan ke warga, ke musola atau ke masjid. Ini ada 6 yang dibelokkan ke tempat masjid karena untuk mengambil air wudhu. Kegiatan yang keempat adalah kami mendapat laporan yang sangat memprihatinkan dari tim relawan kami. Setelah info itu didapat dari Kepala SD 2 Jatirejo, yaitu Ibu Sukaptin, memberikan info. Kebetulan ada pembatalan yang harus kami bangun di daerah Comal. Kami lemparkan segera ke sini. Nah inilah yang panjenengan nanti lihat. Ini bentuk dari kegiatan Grabamas. Ya. Jadi ada yang begitu mendesak yang harus ditangani. Ya. Sehingga kami pengurus Grabamas segera mengadakan rapat koordinasi, akhirnya diputuskan untuk dibangun, yaitu di kebagusan ini. Tidak terlalu bertele-tele Pak Lurah, langsung dieksekusi. Ya biasanya kami memang membangun dari titik nol, ya, dari fondasi dan sebagainya. Nah itulah
termasuknya yang paling kami repot adalah ketika COVID, kami harus kocar-kacir mengeluarkan dana yang luar biasa. Selain itu, dari pembangunan ini tidak mutlak kami dari Ngamen, namun dari donatur-donatur. Seperti pembangunan rumah ini, ada di belakang kami donatur dari Tony Jaya Makmur. Terima kasih Pak Direktur, sehingga kami mampu mengeksekusi rumah ini. Sekali lagi Bu, ngopeni tonggo itu berkah Bu. Benar Bu, saya tetap pesan pada warga RT 15, di pintu-pintu rumah duafa ada ladang pahala. Bagaimana cara panjenengan bisa mengambil? Dengan cara panjenengan sendiri. Ya, dengan cara panjenengan sendiri. Bila panjenengan tahu, tutup mata dan mampu membantu, nun sewu, kayaknya pun akan ditutup juga rezeki panjenengan. Saya bukan ahli agama dan saya sekali lagi hanya mampu ngamen, itu aja lah. Maka moto dari Gerabamas, biarkan keringat kami menetes di jalan atau di panggung ini demi doa tersenyum. Itu dilaksanakan oleh Gerabamas sejak tahun 2015 dan sudah terwakili di setiap kecamatan ada bangunan rumahnya minimal 2. Ada yang 4, ada yang 5, tapi saya sembunyikan. Bentuk bangunannya Siapa sih? juga tidak ecek-ecek. Hah? Oh, iya. Salam. Bisa coba. Ini kami tergesa-gesa membangun rumah ini karena kami harus pindah. Ya. Sebetulnya belum rampung total semuanya, tapi sudah layak huni. Ya. Loh Pak, bangunannya kok pakainya keramik, tidak seperti yang di sana Karangmoncol pakainya granit. Setiap rumah punya rezeki sendiri-sendiri. Bila rumah itu orangnya rajin sholat, insya Allah rezekinya lebih banyak, membangunnya pun lebih cepat. Ini contoh Bu ya, Bu, di Karangmoncol kami dengan relawan begitu bangun rumahnya itu memang punya rezeki tersendiri. Begitu kami robohkan rumahnya, semen datang Bu. Pak Endar, mohon diterima hanya sedikit. Oh iya. Kemudian lantainya granit, seperti lantainya orang-orang yang the head. Betul, bisa dicek di sana. Bukan menggunakan keramik tapi granit. Sekali lagi, setiap rumah punya rezeki sendiri-sendiri. Andai kata penghuninya itu ibadahnya, sholatnya dan sebagainya itu banyak, insya Allah cepat, ya, cepat terbangun. Dan banyak donasi yang masuk, ya, donasi yang masuk akan cepat. Jadi tidak mengandalkan dari hasil ngamen saja. Itulah yang bisa saya sampaikan Pak dari Perkim, bahwa perjuangan Gerabamas benar-benar pure kemanusiaan, tidak ingin terkotori oleh politik. Benar ya relawan? Betul sekali Pak Endar. Ya. Dan anggota kami itu bermacam-macam golongan. Betul, tidak saya sebutkan. Ya. Sehingga kami saling bahu-membahu membangun rumah yang tidak layak huni kaum duafa. Dan di dalam Gerabamas tidak boleh kritis pada siapapun. Ya. Fokus membangun rumah duafa peduli. Dan jangan sekali-kali berbicara negatif. Ini di tubuh Gerabamas, maka tidak ada yang kritik berkoar-koar. Sebab saya menginginkan setiap tetes keringat dari relawan adalah pahala selama hidupnya. Ya, itu keinginan saya. Dan ini kayak kiai. Ya. Padahal saya hanya relawan Pak, ecek-ecek bagian pinggir. Ya.
nek kurang paku, kurang semen, bocah-bocah mesti gembor. Pak Eder ngamen pasar pagi, pangkat. Yang kami bawa ya ini nih, soundnya ya begini, ya. Kemudian penyanyinya ya ini nih, teman-teman yang ada di sini. Nah, yang jelas orang katon wanyu-wanyu, masalah meringat nang dalan. Ya, kemarin Pak Lurah, mohon maaf kemarin saya ngamen di kebagusan dari titik 0 sini langsung sampai ke perbatasan. Bolak-balik iya itu. Ini pensiunan Pak, yang biasa Joko Laut, marinir dari sebelum pensiun sampai sekarang tetap dia ada di Gerabamat sampai sekarang. Kalau urusan dia untuk arah urusan atas Gafalum, ya, Gafalum itu yang dilakukan. Dan sekali lagi rawuh panjenengan yang kami harapkan ya kepada ibu-ibu warga RT 15, bila relawan kami wirawiri dengan dandanan yang begitu, ya itulah Gerabah Emas. Ya, kami lahir memang dari anak-anak yang ikhlas bekerja, ikhlas membantu orang lain. Kata teman yang ada di organisasi, kita bukan ikhlas lagi Pak, apa? Jihad sosial. Ya, jihad sosial. Jadi seperti itu. Sangat apresiasi ini kegiatannya. Antara lain RTLH ya, kalau saya RTLH. Ya, ada Silo, Tony Jaya Makmur, Mas Tony ini sahabat Aku udah yang ini ya. teman kerabat saya itu. Yang saya hormati semua saja Bapak, Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama, saya mewakili dari Dinas Disperkin Kabupaten Pemalang, yang mana memang gerakan ini adalah tupoksi atau tugas dari dinas kami Disperkin, yaitu RTLH. Untuk itu saya sangat terima kasih mewakili dinas. Gerakan Gerabah Emas ini itu sangat membantu kami, khususnya untuk Pemda Kabupaten Pemalang. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa RTLH di Kabupaten Pemalang itu masih sangat banyak. Kalau mengikuti data itu masih ada 50 ribuan unit rumah yang belum layak. Itu dari awal itu 70-an ribu yang sudah kita intervensi dari berbagai sumber dana. Dari Pemda sendiri, ada yang dari pusat, yaitu Kementerian PUPR lewat Dirjen Perumahan, ada yang dari provinsi, Bankeu Pemdes, ada yang dari CSR, Basnas, ada juga dari panjenengan ini ya, komunitas Gerabah Emas. Sekali lagi saya apresiasi dengan Gerabah Emas yang gerakannya sangat mulia sekali, yaitu gerakan yang membantu kemanusiaan, membantu sesama lah bagi kaum duafa. Itu juga termasuk tugas tanggung jawab kami selaku OBD. Untuk terus lagi saya terima kasih. Gerabah Mas, Gerabah Mas semangat. Nanti ibu-ibu, Gerabah Mas semangat. Oke, itu saja dari saya. Barangkali nanti bisa dilanjut acaranya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.